Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal cerita tentang bilangan bulat. Yang mana soal ini diambil dari buku SPS Matematika kelas 6 halaman 25 latihan 11. Langsung untuk latihan soalnya. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Ditanyakan berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut. Untuk menyelesaikan soal demikian, pertama kita harus paham terhadap pernyataannya, di mana pernyataannya adalah pada siang hari 2 derajat Celcius. Kita tulis dulu, siang itu 2 derajat Celcius. Pada malam hari turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berarti pada malam hari suhunya adalah negatif 5 derajat Celcius. Ditanyakan berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam. Ini menunjukkan selisih antara suhu siang hari dan malam hari. Untuk mencari selisih, caranya yaitu besar atau bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil, atau besar dikurangi kecil. Sedangkan di sini yang besar antara 2 dengan negatif 5, tentunya bilangan yang besar adalah 2. Kalau demikian 2 dikurangi bilangan yang kecil yaitu negatif 5. Perhatikan di sini ada lambang bilangan bersebelahan sama-sama negatif. Ingat, kalau sama berubah menjadi positif. Sekarang menjadi 2 ditambah 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi suhunya atau berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari yaitu 7 derajat Celcius. Perhatikan dalam bentuk matematiknya 2 dikurangi negatif 5 sama halnya dengan 2 ditambah 5 yaitu 7. Berikutnya adalah latihan soal untuk nomor 2. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Sebelum saya menyelesaikan dengan cara matematikanya, perhatikan di sini saya buatkan gambaran. Ada sebuah gedung di mana posisi lahan parkir ada di 2 lantai di bawah lantai 1. Adapun Andi saat ini akan menggunakan lift dari lahan parkir tersebut, di mana Andi akan naik sebanyak 6 lantai. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang Andi berada di lantai 5. Bagaimana bila kita memahami soal tersebut dengan menggunakan garis bilangan? Perhatikan, lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Berarti dari titik bilangan positif 1 ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Sekarang berada di negatif 1, dan itulah tempat lahan parkirnya yaitu titik negatif 1. Selanjutnya Andi naik 6 lantai. Andi naik 6 lantai berarti dari titik negatif 1 berjalan ke arah kanan sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga sekarang Andi berada pada titik positif 5, atau bisa dinyatakan Andi berada di lantai 5. Sekarang kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan cara matematikanya, yaitu buka kurung 1 dikurangi 2 tutup kurung ditambah 6. 1 kurangi 2 sama dengan 2 kurangi 1, 1. Karena ini negatifnya ada di angka yang lebih besar, maka masukkan menjadi negatif 1. Negatif 1 ditambah 6. Cara menghitungnya 6 kurangi 1, 5. Karena negatifnya di angka kecil, abaikan saja, sehingga negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Dan itulah tempat di mana Andi berada sekarang, yaitu di lantai 5. Berikutnya adalah latihan soal untuk nomor 3. Ada seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan yang ada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Ditanyakan berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut. Untuk menyelesaikan soal demikian, sebelum saya mencoba untuk menyelesaikan dengan cara matematikanya, saya akan membuat sebuah gambaran. Pertama kita membuat garis sebuah batas, yaitu sebagai
permukaan lautnya. Kemudian ada seekor ikan di bawah permukaan laut dengan jarak 4 meter. Sedangkan di bawah ikan ada umpan yang mana dari permukaan laut ke umpan tersebut jaraknya adalah 11 meter. Ditanyakan berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut. Untuk mendapatkan umpan tersebut berarti kita sama halnya dengan mencari jarak antara ikan dengan umpan. Caranya tentunya adalah 11 dikurangi 4. 11 kurangi 4, 7. Kalau demikian, ikan tersebut harus turun sepanjang 7 meter untuk mendapatkan umpan tersebut. Tetapi di sini bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal tersebut dengan cara matematika. Perhatikan di sini ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Hal ini menunjukkan posisi ikan karena di bawah permukaan laut, maka posisinya adalah negatif 4. Terus kemudian ikan tersebut melihat umpan yang ada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Umpannya 11 meter di bawah permukaan laut. Berarti posisinya dalam bentuk matematikanya adalah negatif 11. Ditanyakan berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut. Kalau demikian berarti mencari jarak antara ikan dengan umpan. Untuk mencari jarak itu sama halnya dengan selisih. Caranya yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Tentunya yang lebih besar di sini bilangannya adalah negatif 4 dikurangi bilangan yang lebih kecil, yaitu dikurangi negatif 11. Negatif 4 dikurangi negatif 11. Perhatikan lambang bilangan yang bersebelahan, yaitu sama-sama negatif. Bila demikian berubah menjadi positif, sehingga sekarang soal menjadi negatif 4 ditambah 11. Cara penyelesaiannya 11 kurangi 4, 7. Perhatikan lambang bilangan negatifnya ada di bilangan yang lebih kecil. Kalau demikian abaikan saja, sehingga jawabannya adalah 7 meter. Selanjutnya yaitu latihan soal untuk nomor 4. Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakannya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian? Untuk menyelesaikan soal demikian, sebelum saya menghitung dengan cara matematikanya, di sini saya akan gambarkan terlebih dahulu, yaitu posisi Pak Rian sedang duduk, yaitu tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Adapun posisi kacamatanya yaitu berada 3 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah balkon. Ditanyakan sekarang berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian. Untuk mengetahui jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian, bisa langsung menghitungnya dengan cara tinggi Pak Rian berada di atas permukaan tanah yaitu 5 meter, ditambah posisi kacamata yang berada di bawah permukaan tanah 3 meter, atau 5 tambah 3 yaitu 8. Adapun bagaimana caranya untuk menghitung dengan cara matematikanya? Perhatikan di sini kalimatnya, Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Ini menunjukkan bilangan positif, atau bisa ditulis saja Pak Rian 5. Sedangkan kacamata yang akan digunakannya terjatuh ke dasar kolam 3 meter dari permukaan tanah, tepat di bawah balkon. Karena di sini posisi kacamata berada di dasar kolam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon, menunjukkan bahwa posisi kacamata itu pada bilangan negatif 3. Selanjutnya ditanyakan berapa jarak kacamata dengan Pak Rian. Untuk mencari jarak itu sama halnya dengan mencari selisih. Caranya itu bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Adapun bilangan yang lebih besar tentunya adalah bilangan 5 dikurangi yang kecil itu negatif 3. Perhatikan pada lambang bilangan yang bersebelahan, yaitu
negatif dengan negatif. Karena ini sama, maka berubah menjadi positif. Sehingga bentuk soal menjadi 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Bila demikian, jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian itu 8 meter. Berikutnya latihan soal untuk nomor 5. Suhu sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Untuk mengetahui berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang, pertama kita harus memahami pernyataannya, di mana mula-mula minus 8 derajat Celcius. Kita tulis min 18 atau negatif 18. Karena listrik padam beberapa menit, suhunya naik berarti plus, naik berapa? 10 derajat Celcius. Kalau demikian ditambah 10. Setelah listrik kembali menyala, suhunya kembali turun berarti negatif, turun berapa? 8 berarti min atau negatif 8. Sekarang tinggal kita hitung, negatif 18 ditambah 10 dikurangi 8. Negatif 18 ditambah 10, perhatikan caranya. 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Perhatikan lambang negatifnya ada di angka 18 atau di angka yang lebih besar. Kalau demikian masukkan sehingga menjadi negatif 8. Berikutnya dikurangi 8 atau negatif 8 negatif 8. Cara penyelesaiannya tinggal dijumlahkan saja. 8 tambah 8 16. Karena asalnya dari negatif maka jawabannya pun negatif. Sehingga berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang itu negatif 16. Berikutnya latihan soal untuk nomor 6. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut? Sebelum saya menyelesaikan dengan cara perhitungan matematika, di sini saya akan gambarkan terlebih dahulu. Ada seekor burung pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di bawah permukaan laut ada ikan yang mana jaraknya dari permukaan laut adalah 1 meter. Ditanyakan jarak burung dengan ikan, berarti sama halnya dengan bisa dihitung 12 ditambah 1 sama dengan 13 meter. Tetapi bagaimana cara penyelesaian dengan matematika? Dengan cara matematikanya, jarak berarti sama halnya dengan selisih. Untuk mengetahuinya berapa jarak atau selisihnya antara burung dengan ikan, yaitu bilangan yang lebih besar kita kurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Adapun bilangan yang besar itu 12 dikurangi bilangan yang lebih kecil itu negatif 1. Perhatikan lambang bilangan yang bersebelahan, negatif dengan negatif sama. Kalau demikian berubah menjadi positif. Sekarang bentuk soal menjadi 12 ditambah 1 yaitu 13. Jadi jarak burung dengan ikan adalah 13 meter. Berikutnya soal untuk nomor 7. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Setelah AC ruangan dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut? Untuk menyelesaikan soal demikian, kita pahami ulang. Di sini mula-mula sebuah ruangan 25 derajat. Mula-mula sama halnya dengan suhu awal yaitu 25 derajat Celcius. Setelah AC dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat. Perhatikan di sini turun menjadi, bahasa menjadi menunjukkan saat ini atau suhu akhirnya adalah 20 derajat Celcius. Ditanyakan berapa besar penurunannya. Untuk mengetahui berapa besar penurunannya, berarti sama halnya dengan mencari selisih antara suhu awal dengan suhu akhir. Ataupun untuk mencari selisih, caranya itu bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Yang besar sebenarnya adalah 25 dikurangi bilangan yang kecil itu 20. 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Jadi berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut yaitu 5 derajat Celcius. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 8. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah, kemudian ia mundur 12 langkah.
Dan terakhir maju lagi 6 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula? Untuk menyelesaikan soal demikian, caranya bagaimana? Kita perhatikan ulang kalimatnya. Mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Ini berarti posisi awal atau posisi mula-mula. Kemudian ia mundur, berarti mundur 12 langkah, berarti 8 dikurangi 12 atau 8 minus 12. Dan terakhir maju lagi 6 langkah, berarti sekarang maju lagi 6 langkah, berarti ditambah 6. Ditanyakan berapa langkah jarak antara anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula. Perhatikan yang ditanyakan adalah jarak saat ini atau sekarang dari berdiri mula-mula. Berarti jarak sekarang itu posisinya di mana? Kita hitung untuk saat ini atau sekarang, yaitu 8 dikurangi 12 ditambah 6. 8 kurangi 12 sama dengan negatif 4. Kemudian negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Sehingga posisi sekarang, posisi anak ada di titik 2. Kembali lagi yang ditanyakan yaitu jarak anak tersebut posisi sekarang dari titik berdiri mula-mula. Kalau demikian caranya mencari jarak yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi yang kecil. Yang besar tentunya adalah 8 dikurangi 2. 8 kurangi 2 sama dengan 6. Sehingga untuk menjawab berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula yaitu 6 langkah. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 9. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Berapakah suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan kembali pada soalnya. Mula-mula suhunya negatif 12 derajat Celcius. Di sini karena listrik padam, suhunya naik 1 derajat setiap 10 menit. Berarti ada kenaikan setiap 10 menit. Ditanyakan setelah padam selama 30 menit suhunya menjadi berapa? Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan mula-mula itu negatif 12. Karena di sini naik berarti bertambah. Bertambah berapa? Di sini naiknya adalah 1 derajat Celcius setiap 10 menit dalam waktu 30 menit. Kalau demikian bentuk matematikanya adalah ditambah buka kurung 1 kali buka kurung 30 bagi 10 tutup kurung. Selesaikan terlebih dahulu yang ada dalam kurungnya dulu. 30 bagi 10 3. Bila demikian sekarang menjadi negatif 12 ditambah 1 kali 3. Berikutnya 1 kali 3 adalah 3 menjadi negatif 12 ditambah 3. Negatif 12 ditambah 3 sama dengan negatif 9. Jadi, berapa suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Yaitu negatif 9 derajat Celcius. Untuk berikutnya, yaitu latihan soal nomor 10. Sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air dalam panci mula-mula 15 derajat Celcius. Setelah api kompor hidup, suhu naik 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Untuk menyelesaikan soal demikian, caranya itu bagaimana? Perhatikan di sini suhu mula-mula itu 15 derajat, kita tulis 15, kemudian naik berarti bertambah. Naik berapa? 5 derajat setiap menit dalam waktu 10 menit. Kalau demikian ditambah 5 kali 10. Selesaikan terlebih dahulu yang ada dalam kurung 5 kali 10 yaitu 50. Kemudian 15 ditambah 50. 15 ditambah 50 sama dengan 65. Jadi berapa derajat suhu air dalam panci setelah 10 menit? Yaitu 65 derajat Celcius. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.